Lihatlah kawan, memang itulah jeleknya dunia maya ini. Hanya demi koin-koin itu. Kebodohan demi kebodohan dipertontonkan menjadi kebiasaan. Yang kaki menginjak ini tadi kan 7.000. Setelah dia injak Alkitab, ini naik jadi 21.000 kawan. Injak-injaknya Bible. Dan yang lain dia ini di-mute semua. Ada dua yang hidup ini. Si Baluhab ini sama yang satu ini. Siapa yang mengizinkan ini hidup? Adminnya. Ya, kawan-kawan, siang hari ini kita akan membahas seorang yang menginjak Bible. Kalau kemarin Agustan mengentuti Alkitab, sekarang ada orang yang juga agak keblinger menginjak Bible itu ya, Alkitab. Ya. Jadi kawan-kawan, ceritanya beliau ini memang akhir-akhir ini, saya nggak tahu apakah karena dia memang itu entertain yang dia bangun, ataukah memang ada kelainan jiwa. Pakaiannya selalu dia menyerupakan kayak Yesus ya. Tapi menurut saya sih enggak, saya enggak merasa baperan, itu mirip Yesus karena dia pakai jubah putih, dikasihnya merah di sini, sudah itu rambutnya gondrong. Dia sudah sering diperingati sama kawan-kawan dia muslim. Tapi dia tidak peduli sama kawan-kawan dia muslim. Dia namanya itu Silogika ya. Pernah dia masuk ke channel saya, tetapi di situ dia sopan, teratur ya. Kalau di TikTok saya semua muslim-muslim itu, muslim itu sopan kawan. Ya, oke. Nah, kawan-kawan, inilah videonya ini. Saya buat judul begini. Alkitab diinjak bom-bom turut serta, ya. Karena di sini saya lihat ada namanya bom-bom surombom ini ya. Aktif dia di sini. Ya, kita play dulu dari Jomba Suci saya ambilnya. Coba kita play dulu. Dan kita akan sama-sama melihat ya saudara ya, bagaimana aksi orang ini. Ya, perhatikan dia menginjak-injak Alkitab ya, atau Bible itu. Dia tidak ada rasa sedikit pun takut. Dia injak dan dia tunjuk-tunjuk. Ya. Kalau di dalam live TikToknya lebih parah dari situ ya, tapi ini saya hanya mengambil dari Domba Suci. Video tidak ada suara, memang tidak ada suara. Karena dari Domba Sucinya itu katanya pakai musik, takut dia kena strike ya kawan-kawannya. Tapi kan nah, jadi ini suaranya saya matikan saudara. Ya. Kawan-kawan, perhatikan kalian. Ya, kawan-kawan, orang ini menginjak Alkitab itu atau Bible itu sangat-sangat tidak manusiawi. Tidak ada tes suara udah ada ya. Oh ya udah ada. Orang ini tidak takut kawan ya. Dia menginjak Alkitab itu seperti menginjak sepatu ya. Dan di situ kelihatan jelas coba yang dipijak Al-Quran kawan. Nanti kegiatan orang ini akan dibalas dengan orang lain yang menginjak Al-Quran kawan. Kenapa polisi tidak menangkap orang ini? Karena yang diinjakkan bukan Al-Quran, tapi Bible. Paham kalian ya? Kalau yang diinjak Al-Quran, maka seluruh dunia akan bereaksi. Apa lagi nih? Seluruh dunia bereaksi. Maka, atau seluruh Indonesia lah bereaksi kalau Al-Quran sampai diinjak ya. Maka polisi 1 kali 24 jam harus menangkap orang itu. Ya. Tapi kalau ini kawan, slow aja. Injak Bible itu kayak menginjak sepatu tuh. Kayak tanpa dosa itu. Santai dia. Karena di TikTok ini mereka menggunakan musik.
Kalau TikTok kan dia nggak masalah, saudara ya. Tapi kalau kita masuk di YouTube, nah itu. Nah, dia malah tidak merasa berdosa, kawan. Malah beginikannya. Ya. Saya salut melihat ketololan orang-orang ini, kawan. Inilah cerminan dari agama yang dia anut. Ya. Kalau orang Kristen itu punya kasih, kawan. Kalau Alkitab diinjak-injak, ya kita kan tidak langsung lapor polisi ya. Kalau mereka sambil lapor polisi, sambil teriak-teriak, sambil datangi orang itu, persekusi kayak kiamat, didatangi ke rumahnya, padahal entah siapa yang didatangi tidak jelas. Intinya mereka merasa itu adalah kiamat dan harus mereka persekusi dan harus mereka ya perlakukanlah sekehendak hatinya, ya kan? Inilah kelebihan mereka ini, kawan. Dan orang ini sepertinya sakit jiwa. Karena sudah diperingatkan oleh bahkan Zulkifli yang memperingatkan dia nggak mau tahu. Dia malah tetap menginjak-injak Bible itu. Tahu kalian, kawan? Tanpa Bible yang diinjak-injak dia tuh, kebenaran Al-Quran ini dari mana mereka cari kebenarannya? Gak ada. Ketika mereka cerita tentang Ibrahim adalah Abraham, kisah Abraham di dalam Bible dibawa ke dalam Islam. Sementara kitab itu mereka injak-injak, kawan. Ya. Kan tidak ada isi kepala mereka. Memang nggak ada, kawan. Ya. Mana takut mereka, kawan. Aduh. Karena bagi mereka Tuhan itu nggak ada. Atau Tuhan mereka mendukung pekerjaan mereka ini. Saya pun tidak tahu. Tuhan yang mana mendukung pekerjaan seperti ini? Jelas Tuhan mereka. Kenapa? Hanya Tuhan mereka yang membolak-balik hati manusia. Mungkin dibolakkan hatinya untuk menginjak Alkitab, kita nggak tahu. Kan begitu, kawannya. Ya. Jadi kawan-kawan, ini memang satu pekerjaan yang sangat-sangat dungu. Kayak kurang kerjaan. Tetapi yang paling menyesalkan di situ, kalian lihat ini, kawan. Si bom-bom hadir di situ. Ini. Nampak ya ini nih, bom-bom dua nih. Hanya demi koin si bom-bom hadir ke sini. Sudah 92.000 koinnya, kawan. Sementara yang menginjak Alkitab ini hanya 7.000. Saya nggak tahu koin atau apa nih. 92,0, ini 7,00. Ya. Inilah si bom-bom ini, si kepalanya kotoran. Hadir dia di sini, kawan. Kalau di undang-undang ITE, si bom-bom ini harus diseret juga. Karena mereka sama-sama memproduksi. Sekalipun si gondrong itu yang menginjak Bible itu, kawan, sesuai undang-undang ITE memang yang menyiarkan kan dia kalau nggak salahku. Ini kanal dia. Coba kita lihat siapa hostnya. Hostnya saya nggak tahu nih. Menunggu Zuma dibuat situ. Dek Yang, Aisyah, Nef, Ong Tafa, Bom-Bom. Yang tahu aku sini hanya si Bom-Bom. Siapa yang tahu ini di roomnya siapa mereka nih? Karena hostnya ini tertutup menunggu Zuma ini. Berarti ini bukan di channelnya Muslim. Mungkin ini di channelnya orang si Bom-Bom, diundang orang ini. Saya nggak tahu ya. Makanya saya harus cari tahu dulu. Diundang orang ini, maka orang ini menginjak-injak Bible. Nah ini, kawan. Siapa hostnya? Kayaknya Pak sang penggugat atau si Ciler atau si King David, saya nggak tahu ya. Tapi dari gambar yang di atas itu kayaknya apa tuh? Host. Nah ini, kawan. Tapi di sini semua di mute ini, semua di mute. Yang hidup itu Aisyah, Nef, sama apa nih? Wekasya. Hanya itu yang hidup ya. Si Bom-Bom juga di mute, semua di mute. Tinggal orang ini yang hidup, si Logika. Nah ini, kawan. Inilah saya bilang, si Bom-Bom ini nggak tahu apa yang dia kerjakan, hanya candunya aja. Dia penting nggak peduli sama dia ada penghinaan di situ, kawan. Yang penting bagi dia koinnya banyak. Tapi dia menuduh si Zulkifli pencari koin sama si Nandar. Dia pun mencari koin. Kalau saya, kawan, ada di situ peristiwa penghinaan Alkitab Bible, saya akan pergi dari situ, kawan. Nggak mau saya diam di situ. Bercokol di situ nggak mau. Sedangkan saya debat di rumah mereka, ribut-ribut saya tinggalkan. Buat apa? Kok lomba kuat-kuatan suara yang mau dipertanyakan? Buat apa ya? Nah ini, kawan. Coba lihat. Kan lucu sekali, kawan ya. Dengan antengnya si Bom-Bom duduk di situ.
Dan jangan-jangan ini room mereka, yang saya khawatirkan ini room mereka. Kenapa bisa si bom di situ? Kan gitu ya. Ini kawan, saya nggak tahu ini. Nah, yang mana dia? Ini kelihatan ya, kan ada mosai ini bergerakkan. Ini apa ini? Pak bom dua ini yang sebelah bawah ini ya. Nah ini kawan, ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Ditunjuk-tunjuknya Bible itu dia injak. Nah ini saya skip dan kita akan maju ke sini saudara. Nah, karena ini sama saja. Coba lihat ini mukanya saudara. Aduh, jenggot. Nah, kita majukan lagi. Lihatlah kawan, memang itulah jeleknya dunia maya ini. Karena ada yang mau diraih sejumlah koin, apapun orang akan yang bisa mereka lakukan kawan. Hanya demi koin-koin itu. Kebodohan demi kebodohan dipertontonkan menjadi kebiasaan. Karena polisi tidak akan menangkap mereka. Karena mereka ini bagian dari mayoritas. Coba minoritas yang menginjak-injak itu. Langsung dikejar kawan. Tapi kalau mereka ini kayak gak berdosa. Gak bersalah. Agustan mengentuti Bible selalu. Tapi Tuhan menghukum dia. Rencanaku besok mungkin kuserahkan orang ini ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak, langsung ke dalam tangan iblis, enggak usah pakai dalam nama Yesus. Kalau di dalam nama Yesus itu agar dia bertobat ya, berhenti agar tubuhnya binasa tapi jiwanya bisa diselamatkan. Tapi kalau di dalam nama langsung diserahkan kepada iblis agar dia berhenti menghujat. Ya kawan-kawannya. Jadi inilah yang akan rungkat rumnya lah udah kobra abrik kata si segar-segar. Ya. Jadi kawan-kawan itulah yang sangat-sangat memprihatinkan. Akhir-akhir ini orang-orang Kristen pun tidak tahu diri. Di depan matanya Bible itu diinjak-injak, dihina. Hadir dia di situ kawan demi koin. Ah ini. Ini kawan. Ini kalian lihat ini. Ini si bom-bom ini. Aduh, mengerikan sekali kawan. Ini sangat jelas, nanti saudara akan lihat di sini. Nah, di sini saudara ya. Jadi video utuhnya ada di Papa Jahat Indosiar ya, channelnya. Nah, itu Alkitab ya tulisannya. Nah, ini tulisannya Alkitab diinjaknya pakai kakinya kawan. Sementara di samping kakinya ini si bom-bom. Ngeri kawan. Ngeri. Jadi jangan kalian kira kami-kami pendebat ini murni berdebat untuk mengabarkan Injil. Enggak. Mungkin juga termasuk saya. Hanya mencari koin, tidak lebih dan tidak kurang. Baik yang Islam maupun Kristen. Enggak. Tidak lebih dan kurang. Kalau saya masih punya harga diri. Belum pernah saya masuk room. Di dalam room itu Alkitab diinjak. Enggak pernah. Kalau dalam berdebat orang menghujat biasa. Kita balik menghujat. Kita balas. Sorry bukan balik. Tapi kita gunakan ilmu Tai Chi. Tapi itu. Orang menginjak Bible. Saya diam di dalamnya. Artinya saya setuju. Dan mengikuti acara itu. Kalau ada polisi datang. Si bom-bom juga harus ditangkap. Karena dia juga ada di situ sebagai pemakalah atau orang yang hadir di situ. Aduh. Undang-undang ITE itu kawan kalau diterapkan. Baik yang hadir maupun yang membuat kena. Kecuali dia monolog, dia sendiri ditangkap. Kalau berlima-limanya ditangkap karena sama-sama sebagai aktor intelektualnya. Kan mereka semua pembicara di situ. Atau mereka turut serta. Si Baluhab yang gondrong itu tadi nanti apanya? Makanya gue bilang hostnya siapa? Saya lihat hostnya bukan si Baluhab itu. Bukan si gondrong itu. Itu sialnya. Isi kepala mereka ini kotoran semua. Siapa lah itu? Aku sekarang mencari hostnya siapa. Ada yang tahu nggak yang melihat itu? Ya. Aduh.
Makanya aku bilang, yang kusesalkan si Bom-Bom di situ ngapain? Menunggu-nunggu koin. Asal ya, ini saya praduga loh. Pemilik room itu saya nggak tahu karena hostnya bukan si Baluap itu. Bisa jadi dia pakai 2 HP, satu dia host, satu dia aktornya di situ. Tapi yang saya lihat, saya nggak tahu siapa hostnya. Kalau itu di mute si Bom-Bom, begitu Alkitab dibuka, kan bisa kita buka apanya itu, mic-nya itu. Saya tadi gitu di roomnya si kawan Bang Zuma, sahabat Bang Zuma. Saya di mute terus, saya tekan mic-nya terbuka kawan. Tapi ini enggak, sampai selesai Bom-Bom nggak bicara. Artinya apa? Dia menyetujui, dia menikmati. Dengan tujuan apa? Biar koin, kan koin dia yang paling banyak. Dia 92.000, di bawah dia ada itu yang 35.000. Siapa namanya nih? Abu Sayyab atau siapa nih? Baru ada tak siapa-siapa lagi nih, banyak ini ya. Dek Pano. Nah ini kawan. Begitu dia menginjak Alkitab, orang ini yang menginjak ini lihat koinnya 21.000. Si Bom-Bom 92. Nah itu saudara ya. Mengerikan kawan. Hanya gara-gara, aduh sudahlah. Terkadang kita sini mengerikan. Dia ini, yang kaki menginjak ini tadi kan 7.000. Setelah dia injak Alkitab, ini naik jadi 21.000 kawan. Si Bom-Bom 92.000 di bawah ini. Ini 26.000 si Aisyah. 260.000, 260 aja nih. Ini 11.000 si Oktava 7. Baru Abu apa nih? Abu 35.000. Baru ini siapa nih? Dek Pano 15.000. Baru di atas ini entah siapa ada 12.000. Host. Siapa hostnya ini? Siapa yang tahu? Kalau hostnya itu orang Kristen, memang dialah manusia paling terkutuk kuliah itu. Siapa lagi nih? Panggilan suara grup. Gak ngerti gue kali grup-grup. Nantilah. Paham ya kawan-kawan? Melihatnya begitu kawan. Hostnya bukan si Baluhab itu. Kecuali si Baluhab itu hostnya, iya. Bahwa dia memang mau mempertontonkan itu. Tapi yang memproduksi bukan dia ternyata. Hostnya entah siapa, di dalamnya ada si Bom-Bom. Si Bom-Bom menikmati. Senang si Bom-Bom. Karep mula kau injak-injak Alkitab, biarin, yang penting aku 92.000 koinku. Slow dia kawan. Kalau aku memandangnya dari sudut itu. Kalau si domba suci memandangnya orang ini menginjak Alkitab. Secara undang-undang ITE, barang siapa menyebarluaskan, mentransmisikan, yang mentransmisikan kan hostnya. Siapa hostnya itu? Jadi kalau ada penangkapan, hostnya juga ditangkap. Orang yang menginjak itu juga ditangkap. Karena dia aktornya. Paham ya? Yang ditangkap lebih dahulu yang menyiarkan. Yang mentransmisikan. Setelah itu barulah kena undang-undang misalnya menimbulkan keresahan. Tapi kita orang Kristen, kan tidak ada kita demo-demo. Ada nggak yang sudah lapor ke polisi? Saya sarankan jangan. Tidak ada gunanya kalian melapor ke polisi. Julius Setiadi sudah setahun lebih tidak ada diproses. Begitu-begitu aja. Sementara kalau kita yang melakukan kesalahan, 1 kali 24 jam ditangkap polisi. Jadi saran saya nggak usah lapor-lapor polisi. Kita doakan saja dia, kita serahkan ke dalam tangan iblis, nggak usah pakai di dalam nama Yesus. Ayatnya ada kawan. Paham ya? 1 Korintus 15 ayat 5 kalau nggak salah aku ya. Coba aku bukakan. Saya masih lupa-lupa ingat nih. 1 Korintus. Mana dia nih? 15 ayat 5. 1 Korintus 5, sorry. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini yang kita lakukan kemarin kepada siapa namanya itu? Agustan. Tetapi ada satu lagi kawan. Saya lupa Filipi 1 kalau nggak salah ayat 20. Filipi 1. Tunggu ya.
Mana dia Filipi 1 ayat 20 atau 1 Tawarik 1 ayat 20? Saya lupa. Ayat 20. Oh bukan. 1 Timotius 1 ayat 20. Coba. Saya lupa ingat ya. 20. Ini. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Jadi kalau orang menghujat kawan, itu langsung aja kita serahkan ya. Ini ayatnya kawan ya. 1 Timotius 1 ayat 20. Langsung serahkan aja ke dalam tangan iblis kawan. Akhirnya. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya ia jerah menghujat. Itu di 1 Timotius 1 ayat 20. Kemudian 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Paham ya kawan-kawan ya? Memang akhir-akhir ini ucilim-ucilim itu sudah stres menghadapi kita kawan. Ya. Mereka mau berdiskusi tentang transmisi Al-Quran dan Bible, mereka nggak mampu. Karena apa yang mau mereka tunjukkan? Al-Quran tertua? Mana ada? Tadi dia berbohong. Oh ini Al-Quran tertua nih. Ditunjukkannya. Alah pembuang kau Al-Quran tertua itu yang di Birmingham. Yang kau tunjukkan itu Al-Quran sudah di tahun 1920. Yang tertua yang di Sana'ah lagi itunya dia. Ya. Dan itu tidak 114 ayat. Kalian cari ada itu nanti di YouTube ya. Seorang profesor yang sudah meneliti itu. 63 ayat kalau nggak salah atau berapa ayat ya. Berapa surah, sorry. Jadi ku bilang sama Ardiansa, kau pembohong, penipu, ku bilang. Bagaimana kau menunjukkan tulisan Zaid bin Sabit? Kalian aja sudah mengakui dibakar, biar tidak ada perselisihan. Lah lantas yang mau ditunjukkan apa? Mana Quran tertua? Mana ada Quran tertua kawan? Yang benar aja lah. Ya. Yang ada Quran, yang sudah dikanonkan atau dikumpulkan atau sudah jadi mushaf memang tahun 1924. Ya sebelumnya apa namanya? Mana buktinya surah ini? Kan tidak ada kawan. Aduh. Mau berbohong aja lah kerja orang itu. Sekarang mereka nggak mampu lagi diinjak lah Alkitab Bible itu. Tujuannya menginjak apa? Biar kita emosi. Oh sorry dulu. Orang Kristen tidak seperti mereka. Orang Kristen tidak mau menghabiskan energinya turun ke jalan berteriak-teriak hanya untuk seekor keledai seperti itu. Ngapain? Paham ya? Orang Kristen masih slow. Gak perlu teriak-teriak di jalan. Halalkan darahnya. Gak ada itu. Membuat orang takut. Kita gak pernah disuruh tunjukkanlah ketakutan. Biar mereka takut. Gak ada itu kawan. Ya. Jadi itulah kengerian yang ada sekarang. Dan yang paling ngeri dan saya sesalkan. Si Bom duduk di situ. Aduh. Dan ini room bukan room si Beluhab itu pula kawan. Entah room siapa lah ini. Coba kalian cari tahu room siapa ini. Jangan-jangan ini room Kristen. Mereka yang goblok diundang orang itu ke situ. Tujuannya tadinya untuk mempermalukan orang ini. Malah mempermalukan orang Kristen itu. Injak-injaknya Bible. Dan yang lain dia ini di mute semua. Ada dua yang hidup ini. Si Beluhab ini sama yang satu ini. Siapa yang mengizinkan ini hidup? Adminnya. Hostnya siapa? Ini yang harus kita cari tahu kawan. Memang sudah amat teramat rumit sekarang kawan. Dunia perdebatan ini hanya gara-gara koin-koin itu kawan. Semua orang tidak lagi mencari yang namanya kebenaran. Tapi lebih kepada mencari yang namanya koin. Pembenaran pun tidak dipusingkan lagi. Yang dipusingkan itu adalah koin. Bagaimana koin saya banyak. Ya. Entah siapapun itu. Maupun Kristen maupun Islam. Gak ada cerita kawan. Koin itu lebih berharga daripada yang lain-lainnya ya. Jadi sangat-sangat riskan dan sangat mengerikan. Tapi ya sudahlah. Oke, sekian dan terima kasih kawan-kawan. Itulah sisi lain cara saya memandang sebuah kasus penginjakan Bible. Percayalah kalian kalau dibawa ke ranah hukum, pertama yang dicari hostnya siapa. Kedua yang menginjak Bible itu orang yang sudah ada tinggal diciduk. Yang ketiga baru yang ada di situ akan dicari salah satu. Tapi kalaupun itu nggak ada,
kita kan tidak ada demo-demo, artinya tidak ada membuat keributan. Kecuali kita ribut ada laporan 3 daerah, orang itu ditangkap bukan berdasarkan video itu tadi, tapi bukan karena ITA-nya, hostnya bisa dicari, dia bisa ditangkap karena membuat kegaduhan di dalam masyarakat ya. Tapi kalau seperti itu sulit kawan, kalau undang-undang ITE dibawa, hostnya harus dicari dulu siapa ya. Sekalipun orang itu sudah ada, kecuali yang diinjak Al-Quran tidak perlu host, tidak perlu ini, tangkap orang itu langsung. Itu bedanya.